Mengejutkan, fakta baru, kasus penusukan Syekh Ali Jaber. Fakta pertama, Syekh Ali Jaber, saya siap mati di Indonesia. Fakta kedua, Gus Nur sindir, heran pengakuan Syekh Ali Jaber. Fakta ketiga, Syekh Ali Jaber kealpian. Saya minta maaf, tidak bisa membelamu. Fakta ketiga, cerita Syekh Ali Jaber, mimpi bertemu Alvin Andrian usai insiden penusukan. Fakta terakhir dari Tengku Zul, menerka ceramah ini bikin komunis kepanasan sama Syekh Ali Jaber. Kita bahas dari fakta pertama, Syekh Ali Jaber, saya siap mati di Indonesia. Pendakwah Syekh Ali Jaber membantah kabar yang menyebutkan bahwa dirinya pulang ke Madinah pasca mengalami kejadian penusukan di Bandar Lampung. Mulai beredar berita hoax Syekh Ali Jaber sudah pulang ke Madinah. Pertama, Madinah nggak ada flightnya, masih ditutup, ujar Syekh Ali Jaber dalam siaran langsung di akun YouTube-nya Jumat 18 September. Menurut Syekh Ali Jaber, foto yang beredar dan menunjukkan dirinya sedang berada di bandara itu memang benar. Namun, foto itu diambil pasca dirinya pulang dari Bandar Lampung. Gambar beredar kemana-mana di saat saya tiba dari Lampung ke Jakarta, tegasnya. Lebih lanjut, dia menegaskan, bila siap mati di Indonesia, dia akan terus berdakwah di Indonesia, meskipun sudah mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Dan saya sudah beberapa kali menyampaikan, saya siap mati di Indonesia, saya siap dimakamkan di Indonesia, dan saya tidak pernah takut soal mati. Karena saya sudah jatuh cinta dengan Indonesia dan apa yang saya perjuangkan untuk Indonesia. Ini anugerah dari Allah untuk saya, tegasnya. Bukan, saya karena punya kelebihan, dan saya hanya berusaha jadi orang baik. Jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat dan negara, tambahnya. Selain itu, Syekh Ali Jaber menyatakan bahwa dirinya sudah berjanji akan memberikan hal yang bermanfaat bagi Indonesia. Apalagi dirinya sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apalagi semenjak saya mendapatkan penghargaan jadi WNI, tugas saya benar-benar menjaga amanah, menjaga nama baik Indonesia, dan berusaha memberi sesuatu yang bermanfaat dan berkesan. Intinya, menjadi orang mulai berakhlak, tandasnya. Fakta kedua, Gus Nur heran pengakuan Syekh Ali Jaber. Saya heran, ada masalah apa Gus Nur dengan Syekh Ali Jaber? Ustadz Sigih Nur Raharja alias Gus Nur mengaku heran dengan pengakuan Syekh Ali Jaber di podcast Deddy Corbuzier. Gus Nur mengatakan, secara manusiawi, ketika orang mengalami musibah seperti itu, pasti ada perasaan marah atau was-was. Namun herannya, Syekh Ali Jaber malah mengaku merasa adem ketika ditusuk. Jadi, saya dikirim video Syekh Ali Jaber, podcast di acara Deddy Corbuzier. Panjang ceritanya, tapi kurang lebih Syekh Ali Jaber mengatakan begini, kurang lebih yang saya tarik. Gimana perasaannya? Ditanya sama Deddy Corbuzier waktu kejadian itu. Kemudian Syekh Ali Jaber jawab adem. Hahaha, adem tenang. Jadi saya agak kurang bagaimana begitu, ucap Gus Nur sambil tertawa, dikutip Munjiat Channel di YouTube Jumat 17 September. Tak usah heran Gus Nur, mungkin memang Anda dan Syekh Ali Jaber beda kelas. Gus Nur mengatakan, secara manusiawi, seseorang akan marah jika dia disakiti. Namun, setelah itu, dia akan memaafkan orang yang menyakitinya. Gus Nur mengatakan, jika dia ditanya oleh Deddy Corbuzier, bagaimana perasaannya ketika ditusuk, maka dia akan menjawab, jujur, bahwa dia marah. Namun ketika itu, dia akan menghadang massa yang mulai menghakimi pelaku. Sebenarnya, kalau saya jadi Syekh Ali Jaber, ditanya seperti itu, bagaimana perasaannya? Ya, saya akan menjawab apa adanya, manusiawi tanpa sensor, tanpa edit, tanpa dibuat-buat. Jujur saya marah waktu itu. Saya kaget, saya emosi. Ya,
Tapi hanya hitungan detik setelah itu, saya nggak tega melihat pelaku dihakimi. Masa seperti itu, ujar Gus Nur. Kalau seperti itu, saya yakin kemungkinan Deddy Corbuzier tidak akan mengundang Anda. Nah, kalau seperti itu lumayanlah. Hahaha, agak natural ya. Tapi kalau adem, ya wallahu alam bisawaf. Mungkin beliau waliullah atau bagaimana, ucap Gus Nur sambil senyum-senyum seperti menyindir. Sebelumnya, Syekh Ali Jaber diundang di podcast Deddy Corbuzier. Dia ditemani oleh Gus Miftah di acara tersebut. Syekh Ali Jaber mengaku merasa tenang dan adem ketika ditusuk pelaku. Harusnya Syekh Ali Jaber mengajak Gus Nur agar dia tidak menyindir seperti ini. Fakta ketiga, Syekh Ali Jaber ke Alfian. Saya minta maaf, tak bisa membelamu. Syekh Ali Jaber menyampaikan sejumlah pandangan terkait kasus penusukan yang dialaminya saat berceramah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Dalam kesempatan ini, Syekh Ali Jaber menegaskan sudah memaafkan pelaku, yakni Alfian Andrian. Justru Ali Jaber menyampaikan perminta maaf kepada Alfian. Pesan saya kepada AA, semoga kamu kembali sehat, bisa lekas dari luka-luka, dan saya minta maaf karena kejadian sampai terlihat lukanya yang cukup serius. Saya minta maaf karena di saat yang sama saya tidak bisa membelamu. Saya tidak bisa datang, kata Syekh Ali Jaber dalam akun YouTube Jumat 18 September. Ali Jaber tampak begitu menyesal karena tidak bisa lebih cepat menyelamatkan Alfian yang sudah ditangkap dan dikerubungi jamaah sesaat setelah penusukan dirinya. Sebab saat itu dia juga tengah sibuk melepaskan pisau yang menancap di bahu kanannya. Jadi saya minta maaf, mungkin saya tidak bisa di saat yang pas mendahului jemaah untuk menjagamu untuk tidak disakiti. Syekh Ali Jaber. Dalam kesempatan itu, Ali Jaber juga berdoa agar Allah memaafkan dosa Alfian atas kejadian ini. Dia juga berharap agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Alfian dan keluarga. Dia juga menyelipkan permohonan agar Alfian mau memaafkannya. Qadarullah, mudah-mudahan Anda mampu dan membukakan pintu maaf untuk saya, karena saya tidak bisa sepenuhnya membelamu saat itu, ucap dia. Fakta keempat, cerita Syekh Ali Jaber mimpi bertemu Alfian Andrian usai insiden penusukan. Syekh Ali Jaber mendoakan Alfian Andrian, pria yang menusuk dirinya, agar diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga membuka pintu maaf kepada Alpin. Bahkan ia sempat bermimpi bertemu Alpin usai insiden penusukan saat tausiah di Lampung pada 13 September lalu. Dalam mimpinya, ulama berusia 44 tahun itu menanyakan kabar Alpin yang mengalami luka saat diamankan jamaah. Ia juga bertanya, apa yang membuat Alpin nekat menusuknya. Di malam itu, saat pulang, saya sempat mimpi bertemu kepada Alpin Andrian, AA. Sempat mimpi bertemu langsung. Kemudian saya sempat melakukan apa yang dikatakan Rasul. Apa yang membuatmu, Alpin, melakukan itu? Ungkap Syekh Ali Jaber saat konferensi pers secara virtual Jumat 18 September. Saya langsung tanya, kamu nggak apa-apa? Saya melihat lukanya cukup serius. Wajarlah, karena amarah jamaah. Padahal pada saat kejadian, saya juga ingin selamatkan beliau, Alvin. Jangan sampai mati, atau apalah, imbuhnya. Syekh Ali Jaber kemudian mencoba mendekati sosok Alvin dalam mimpi dan bertanya secara lembut terkait kondisinya. Ia juga mendoakan agar Alvin dalam kondisi yang baik meski terluka parah. Di mimpi saya, Ananda AA, enggak apa-apa kan? Mana lukamu? Saya bicara lembut ini. Saya sampaikan, semoga kamu baik-baik saja. Saya menyampaikan apa adanya, jelas Syekh Ali Jaber. Meski demikian, Syekh Ali Jaber tak menceritakan bagaimana ekspresi dan respon Alpin dalam mimpinya itu. Namun yang jelas, ia merasa ikhlas dengan kejadian yang menimpanya. Ia juga tetap berharap kepolisian tetap mengusut kasus ini. Saya merasa ikhlas, ini takdir, tapi bukan berarti ini salah artikan. Saya tetap berharap kepolisian menegakkan hukum. Ini bukan kasus milik saya, tapi yang ditusuk adalah Indonesia. Ulama, saya harap kepolisian tolong
bersungguh-sungguh menangani kasus ini, pungkasnya. Fakta penting terakhir dari Tengku Zul. Menerka ceramah ini bikin komunis kepanasan sama Syekh Ali Jaber. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Tengku Zulkarnain, menerka kasus penusukan terhadap penceramah Syekh Ali Jaber dilatari ketidaksukaan pendukung komunis dan sekuler terhadap pesan dakwahnya. Saya melihat begini, harusnya polisi kejar walau Syekh Ali Jaber dikenal adem. Namun ada ceramahnya yang mengkokohkan agama. Itu yang bikin panas komunis dan kaum sekuler. Kata Tengku melalui saluran YouTube Dua Sisi yang dikutip pada Jumat 18 September. Tengku mencontohkan bagian ceramah yang dia yakini bikin hati komunis panas. Salah satu ceramahnya begini, "Saya ingin berjuang dan banyak melahirkan banyak penghafal Al-Quran. Dan suatu hari nanti, saya berharap ada imam yang mengimani 1 juta orang, dan itu diimani presiden," kata Tengku. Menurut Tengku, pesan tersebut menjadi momok bagi komunis dan sekuler. Itu berbahaya bagi mereka komunis dan sekuler, sebab mereka tidak suka ini. Tengku berharap polisi mendalami kemungkinan tersebut. Apakah isi ceramah ada kaitan dengan latar belakang penusukan Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung pada Minggu 13 September sore? Bagaimana menurut pendapat Anda?